orang ahli maksiat. Ini orang ahli maksiat. Kenapa? Hatinya jelek walaupun ahli ibadah. Ya. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, ada seorang pelacur masuk surga. Sahabat heran, ya Rasulullah, ini pelacur kok bisa masuk surga? Hatinya baik, kata Nabi Muhammad, rahmat. Dia melihat ada seekor anjing yang sedang kehausan, hampir mati, diambilkan air, kemudian diberikan kepada anjing tersebut. Akhirnya anjing tersebut nggak jadi meninggal. Gara-gara hatinya baik, diberi hidayah oleh Allah, akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian kata Nabi Muhammad, ada seorang perempuan ahli tahajud, ahli Quran, ahli zikir, tapi masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang perempuan ahli ibadah masuk neraka? Kata Nabi Muhammad, dia punya hewan peliharaan, dalam riwayat burung atau kucing, nggak dikasih makan sampai meninggal dunia. Karena hatinya nggak rahmat dengan makhluk Allah, akhirnya dia jauh dari rahmatnya Allah, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati, Pak, penting. Makanya kata Imam Malik, kalau barang siapa yang beribadah tanpa tasawuf, hatinya jelek, percuma, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga dibalik, barang siapa yang bertasawuf tanpa syariat, ya, buat apa sholat kalau hatinya nggak bersih? Bersihkan dulu hatinya baru sholat. Buat apa pakai jilbab kalau hatinya kotor? Lebih baik nggak pakai jilbab tapi hatinya bersih. Ini bahaya ini, ya. Ini orang-orang yang pura-pura tasawuf, pura-pura bersih hatinya dengan cara tidak mau menjalankan syariat. Ini kata Imam Malik seperti kotoran, maaf seperti tai. Ini kotoran ini. Maaf masih mending yang pertama, Pak, dia menjalankan syariat tapi hatinya belum bersih. Tapi kalau pura-pura bersih dengan cara meninggalkan syariat, ini ibarat kotoran kata Imam Malik, bahkan bisa murtad ini orang. Ini orang zaman sekarang ini, hati-hati. Ya. Kadang-kadang ikut pengajian makrifah, tapi makrifahnya nggak pakai sholat, nggak pakai syariat. Ini makrifah dari mana? Kalau mau dapat makrifah itu harus syariat dulu. Kalau syariatnya sudah bagus, baru hatinya diperbagus. Yang ikhlas ibadah, jangan ada riya, jangan ada dengki, hasud kepada sesama manusia. Yang rahmat hatinya. Kalau sudah syariatnya bagus, makrifah tasawufnya bagus, hakikatnya, baru dia bisa dapat makrifah kepada Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang pengajian makrifah, ayo yang mau ikut pengajian makrifah, nanti 3 kali hadir, nggak usah sholat, kamu sudah dijamin masuk surga. Ini makrifah dari mana? Ya. Nabi Muhammad aja maaf yang sudah dijamin masuk surga, sholat sampai bengkak kakinya kok. Siti Aisyah saja menangis, ya Rasulullah, jangan berlebihan, kamu ini sudah dijamin masuk surga, kalau ibadah jangan maksa yang sunnah, cukup yang wajib. Kata Nabi Muhammad, apakah aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan Nabi Muhammad aja yang ahli makrifah, pimpinannya orang makrifah, masih sholat, Pak, Bu, nggak pernah meninggalkan syariat. Ini belum dijamin masuk surga, ya, kerjaannya maksiat tiap hari, hadir pengajian 3 kali cukup, nggak usah sholat. Ini ajaran ngawur ini, hati-hati. Dan banyak di zaman sekarang, ngeri ajaran seperti ini. Di Tanjung ada, Bu, jangan dikira nggak ada, nggak tahu kalau di Gunta ya. Insya Allah nggak ada, mudah-mudahan. Ya. Di Tanjung itu, Bu, pengajiannya jam 12 malam. Pengajiannya jam 12 malam. Pokoknya yang hadir di sana nggak usah sholat lagi, sudah makrifah langsung bertemu dengan Allah Ta'ala. Isra Mi'raj tiap malam katanya. Isra Mi'raj tiap malam. Kalau mau Isra Mi'raj itu lewat sholat. Kata Nabi Muhammad, as-sholat mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau orang mukmin ingin bertemu dengan Allah lewat sholat. Jangan ngaku mi'raj kepada Allah tapi nggak lewat sholat, nggak ada. Ini orang berarti mengatakan magomnya lebih besar daripada Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita dari aliran-aliran yang menyesatkan seperti ini. Ini banyak zaman sekarang, ngeri. Nggak perlu syariat, ya. Apalagi orang liberal ini mau ngurus umat Islam, perbaiki dulu hatimu baru ibadah. Ya, nggak ada.
Sholat itu perintah Bu, puasa perintah, zakat perintah, nggak perlu diperbaiki dulu hati. Jalankan syariat sambil diperbaiki hatinya, bukan memperbaiki hati dulu. Ya bagaimana hatinya mau diperbaiki kalau syariatnya sudah ditinggal? Mestinya syariatnya yang dikerjakan sambil memperbaiki hati. Dan kata Imam Malik, barang siapa yang menggabungkan dua ini, antara syariat dan tasawuf atau hakikat, berarti telah benar-benar di jalan agama yang lurus, kata Imam Malik. Ya, ini jalannya orang sufi. Orang sufi itu bukan orang yang cuma megang tasbih, ya, cuma ibadah, bukan. Ya, orang sufi itu orang yang betul-betul hatinya bersih. Ya, tidak pernah memandang dirinya lebih hebat daripada orang lain. Ya, penting bersihkan hati ini penting. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, sukses dunia akhirat, syariat kerjakan, kemudian hatinya diperbagus. Kalau sudah hatinya bagus, maka dia akan makrifah dengan sendirinya dengan Allah Ta'ala. Kata Nabi Muhammad, ittaqu firasal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati kalian dengan firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin ini melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita Bu, Pak, maaf, kita ini melihat dengan mata kepala kita sendiri. Tapi kalau orang mukmin, orang yang betul-betul mukmin, itu melihat dengan cahayanya Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Dikasih hijab oleh Allah Ta'ala. Apa yang di dalam hati kita mereka tahu. Apa yang di dalam pikiran kita mereka tahu. Kenapa? Karena mereka melihat dengan cahaya Allah Ta'ala. Kalau kita ini maaf Bu, bukan mukmin sejati. Kita ini masih KTP-nya aja Islam sudah alhamdulillah. Ya. Kalau mukmin sejati itu nggak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi dia dikasih kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hati-hati kita dengan firasatnya orang mukmin. Orang mukmin ini tahu hati kita, ya, pikiran kita, maaf itu mereka tahu. Memang dikasih kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sudah makrifah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pernah dikisahkan Bu,